Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan walafiat, kesehatan dan baik secara rohani maupun jasmani. Jadi sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen dulu. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa saja yang nggak masuk pada pagi hari ini? Irfan masuk, Dewi masuk semua ya. Jadi sebelum masuki, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa bersama. Semoga pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum Bapak memasuki pelajaran pada pagi hari ini, ada yang tahu nggak ciri-ciri sosiologi itu apa? Baik. Jadi langsung Bapak di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama itu ciri-ciri sosiologi secara empiris, secara teoritis, kumulatif, dan non-etis. Jadi ada yang tahu nggak empiris itu apa? Oh baik, terima kasih. Empiris itu adalah artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, teoritis. Artinya ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil pengamatan empiris. Abstraksi merupakan penarikan kesimpulan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dan gejala sosial diteliti. Selanjutnya, secara kumulatif. Artinya sosiologi membangun argumen yang tidak turun begitu saja di ruang hampa, melainkan disusun atas teori yang sudah ada sebelumnya. Teori-teori tersebut merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang selanjutnya non-etis, artinya sosiologi membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan yang dibahas, tanpa mempersoalkan nilainya, baik atau buruknya suatu persoalan yang dibahas. Sosiologi lebih berkepentingan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Itu yang secara non etis. Jadi yang secara empiris itu yaitu artinya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi terhadap kenyataan menggunakan akal sehat dan indera, sehingga hasilnya tidak spekulatif. Sebagai contohnya, kita mempelajari tentang fenomena kemacetan di Jakarta ataupun di Malang. Jadi argumentasi yang muncul dari penelitian sosiologi, misalnya ada kemacetan disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan transportasi publik yang dicetus pemerintah daerah. Itu contohnya. Semisal ada kemacetan yang terjadi itu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transportasi yang dicetuskan oleh pemerintah. Masyarakat itu lebih istilahnya lebih mementingkan pribadinya. Dia naik
transportasi pribadinya itu yang disebabkan oleh kemacetan. Jadi masyarakat itu tidak tingkat kepercayaannya itu rendah terhadap apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah, yaitu tentang transportasi publik, kayak contohnya angkot dan lain sebagainya. Itu yang secara empiris. Kalau yang secara teoritis tadi itu artinya sebagai ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk menyongsong abstraksi dari hasil pengamatan empiris. Abstraksi merupakan penarikan kesimpulan yang menjelaskan hubungan sebab, akibat, dan gejala sosial yang diteliti. Contohnya, adanya hubungan yang signifikan antara kemacetan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang rendah. Abstraksi yang dihasilkan merupakan pernyataan yang menegaskan pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk mengulangi kemacetan. Pernyataan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang penelitian sejak kita mengobservasi hingga menarikkan kesimpulan. Jadi itu yang menurut teoritis. Kalau yang kumulatif itu artinya sosiologi membangun argumen yang tidak turun begitu saja di ruang hampa, melainkan disusun atas teori yang sudah ada sebelumnya. Teori tersebut merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Contohnya, penelitian sosiologi tentang kemacetan menghasilkan kesimpulan yang baru, melibatkan kesimpulan-kesimpulan yang pernah dibuat sebelumnya. Misalnya, penelitian sebelumnya mengatakan bahwa penyebab macet adalah karena tingginya daya beli masyarakat, termasuk daya beli konsumen mobil pribadi. Penelitian lain menyebutkan bahwa mobil memberikan prestige dan status yang menjanjikan buat penggunaannya. Kumulatif sebagai ciri sosiologi artinya beberapa hasil penelitian tersebut dilibatkan dalam analisis sehingga kesimpulan baru sudah ada merupakan hasil akumulasi pengetahuan. Itu yang secara akumulatif. Dan yang secara non-etis artinya sosiologi membahas suatu permasalahan sosial tanpa mempersoalkan nilainya, yaitu baik atau buruknya persoalan yang dibahas itu. Sosiologi lebih berkepentingan menjelaskan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Penjelasan juga harus logis, mendalam, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Contohnya, kemacetan sebagai masalah sosial dalam penelitian sosiologi tidak dinilai sebagai hal yang buruk. Sosiologi tidak berkepentingan untuk menjustifikasi bahwa kemacetan itu buruk. Tentu saja tidak pula mengatakan bahwa kemacetan itu baik. Sosiologi hanya menjelaskan mengapa kemacetan di Malang ataupun di ibu kota Jakarta bisa terjadi. Ketika penjelasannya mengatakan bahwa kemacetan bisa terjadi karena rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, sosiologi tidak pula menjustifikasi bahwa tingkat kepercayaan publik yang rendah itu buruk. Sosiologi bersifat non-etis, artinya tidak menjustif baik atau buruknya suatu persoalan itu. Jadi yang non-etis ini tidak menjustis kemacetan itu buruk ataupun salah, atau rendahnya masyarakat terhadap transportasi yang sudah dicetuskan oleh pemerintah. Itu karena sosiologi secara etis itu menjelaskan mengapa secara non etis itu menjelaskan tidak menjustis bahwa semuanya itu buruk ataupun baik. Jadi yang non etis itu tidak mempersoalkan itu, cuma dia itu lebih berkepentingan untuk menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Mungkin jadi itu
saja pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin pertemuan selanjutnya saya akan bahas lebih rinci lagi, lebih simple lagi untuk dimengerti. Semua itu sekarang pembahasan sekarang ini hanya sebagai pandangan ataupun hanya sebagai pedoman untuk anak-anak tahu ciri-ciri sosiologi itu ada berapa. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Selanjutnya saya akan membahas lebih detail. Sebelum saya menutup pertemuan pada pagi hari ini, saya mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang masih kurang memahami anak-anak semua. Mungkin hanya itu kemampuan Bapak untuk menjelaskan tentang ciri-ciri sosiologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.